Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak Dede, gimana? Apa kabar nih siang ini? Alhamdulillah baik Pak Budi. Bagaimana kabar Pak Budi hari ini? Alhamdulillah, Pak Dede. Nih, Pak Dede, kira-kira hari ini ingin melakukan pembicaraan apa nih? Kemarin sudah mengajak saya nih. Kira-kira mau apa nih? Ya, sebelumnya saya mohon maaf Pak Budi atas eh, waktunya mungkin mengganggu eh, kesibukan dan aktivitas Pak Budi pada hari ini. Kebetulan saya sengaja menemui Bapak. Ada sesuatu hal yang ingin saya berbicarakan Pak. Ini terkait dengan masalah saya yang sedang saya hadapi pada eh, siang tadi berkaitan dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas ini Pak. Iya, seperti apa nih Pak nih? Kira-kira situasinya nih seperti apa nih? Iya Pak, Ya, mungkin begini Pak, kebetulan tadi kan saya sudah mengajar matematika ya Pak ya, dan iya Pak, kebetulan ya. lagi jadwalnya itu jadwal matematika itu jadwalnya itu siang Pak setelah istirahat. Nah, Oh iya, ya anak-anak itu kelihatan tidak semangat dan tidak antusias dalam mengajar. Mereka cenderung untuk diam, Pak, dan iya. juga banyak juga yang mengantuk begitu. Hmm. Nah, itu mungkin yang telah saya alami dan saya sengaja ingin berdiskusi untuk membicarakan hal tersebut dengan Pak Budi. Iya. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Jadi situasinya anak-anak itu masuk pelajaran matematika pada jadwal siang, Pak ya. Jadwal Eh, siang, Pak. Jadwal Iya, siang ya. Jadi, nah kira-kira apa nih eh, kondisi anak-anak itu seperti apa ketika ketika jadwal siang itu seperti apa, Pak? Dalam proses pembelajarannya seperti apa, Pak? Di Pak Dede itu? iya. Eh, Kebetulan tidak seperti biasanya, Pak. Kan biasanya anak-anak itu kan ceria ya, apalagi saya mengajar di kelas 5 Iya. dan kebanyakan itu laki-laki dan karakter di kelas 5 itu anaknya aktif, Pak. Tapi saya heran tadi tiba-tiba pas pelajaran matematika saya masuk, kemudian saya melakukan pembelajaran di sana. Namun anak-anak itu cenderung diam ketika disuruh untuk mengerjakan tugas, malah tidak mau dan banyak juga yang mengantuk dan saya juga sudah mencoba melakukan beberapa hal untuk mengusir atau untuk membangkitkan semangat melalui ice breaking gitu Pak, melalui permainan-permainan, tapi anak-anak itu cenderung diam saja, tidak kelihatan Iya, iya. lesu gitu, malah banyak juga yang tidur-tiduran, kan saya tidak boleh untuk misalkan Iya, memarahi betul, Pak. anak gitu ya Pak ya, Iya, iya, Pak. gitu. Jadi anak-anak itu Oh. tidak antusias dan tidak aktif dalam belajar gitu Pak. Ya, jadi poinnya anak-anak itu tidak antusias, kemudian tidak aktif belajar, ya diam, Pak ya seperti itu ya. Ya, Malahan tadi itu. untuk laki-laki itu cenderung aktif, terlalu aktif, Pak ya gitu. Ya, Ada yang kan mengantuk, ya. biasanya itu aktif, tapi pas siang tadi itu saya juga bingung kenapa ini anak-anak sampai begini gitu. Kan kan Iya, iya. mood saya untuk mengajar juga jadi hilang gitu, Jadi Pak. hilang. Iya, Jadi betul, hilang Pak. gitu. Iya, betul sekali, Pak. Kalau situasinya seperti itu pasti, Pak gitu ya. Ya, Nah, kemudian kira-kira nih menurut Pak Dede, situasi ideal seperti apa nih yang ingin Pak Dede harapkan ketika anak itu jadwal siang setelah apa tadi pelajaran olahraga ya? ya betul, Pak. Kebetulan tadi itu pas paginya sebelum istirahat itu pelajaran olahraga dan pelajaran olahraganya itu anak-anak itu dibawa ke lapang bola, Pak. Jadi tadi ada permainan bola katanya.
setelah saya tanya kepada anak-anak. Iya Jadi mungkin capek gitu, Pak. iya. Nah, tadi, pertanyaannya apa, Pak? Bisa diulang? Jadi situasi ideal seperti apa nih yang Pak Oh, Dede harapkan gitu ya dari anak-anak gitu ya, gitu. Pada waktu perjalanan Pak Dede itu seperti apa sih, maunya Pak Dede sebetulnya ya, gitu? ya betul, Pak. Nah, sebetulnya saya ingin, anak-anak itu aktif gitu, Pak. Kan matematika itu Iya menuntut, harus konsentrasi penuh gitu ya, iya betul, Pak. harus dalam keadaan senang. Kalau anak-anak lagi Mmm, murung itu kan, iya eee, sulit untuk masuk gitu ya. Jadi ya iya yang saya iya betul, harapkan Pak. itu, yang saya inginkan adalah anak-anak itu aktif belajar gitu, Pak. Iya Aktif belajar, kemudian kalau ada tugas-tugas yang saya berikan, anak-anak itu antusias gitu dalam, terutama kan ini, materi bangun ruang itu, Pak. Bangun ruang itu kan ada perkalian iya gitu ya, ada juga pembagiannya gitu. betul, Nah, saya ingin itu anak-anak itu aktif, Pak, dan iya antusias dalam belajar gitu. iya betul sekali, Pak. Nah, Pak, dari situasi seperti tadi kan anak-anak kan kurang aktif ya, cenderung Ya, diam gitu. Mungkin ada pernah kan ada pengalaman Pak Dede dalam membentuk anak itu supaya menjadi aktif gitu, menjadi semangat gitu, tidak mengantuk. Nah, kira-kira pengalaman Pak Dede kan pasti punya ya ketika ya, mengajar itu. Nah, apa kira-kira, apa kegiatan yang bisa Pak Dede lakukan nih, kira-kira seperti apa nih ya betul, untuk Pak. membangkitkan semangat Eee, belajar anak? Sebetulnya, saya juga ada kepikiran gitu, Pak, tapi ini baru kepikiran. Tadi kan, Iya waktunya itu siang gitu, Pak, iya siang betul, apalagi setelah olahraga gitu pelaksanaannya, iya eee, dan ditambah lagi materi olahraganya itu materi yang membutuhkan iya, aktivitas fisik kas yang tinggi gitu, Pak, iya betul, Pak. gitu. Apalagi kan sekarang cuaca panas gitu. Iya, Cuaca panas gitu, sangat walaupun mengganggu saya sekali ya. ya sangat mau, walaupun saya atau lokasi saya di pegunungan, tapi kan sama ya kalau panasnya pasti, olahraga, eee, yang keras gitulah katakanlah, Iya itu harus menguras energi yang banyak gitu. Nah, mungkin, ini bisa waktunya ditukar, Pak. iya. Kebetulan kan kalau soal, eee, metode, saya juga sudah berusaha untuk, menggunakan model pembelajaran Iya. yang menarik, diselingi ice breaking, namun tidak Oh, mempan jadi itu, Pak. Karena mungkin iya, ya jadi anak-anak kurang respon gitu ya, gitu, walaupun sudah dengan kurang berbagai respon gitu, berbagai cara mungkin ya ya. hilang semangat Iya, gitulah, Pak. betul, Pak. Ya, Ya, itu. betul sekali Pak Dede. Ya tadi mungkin, catatannya Pak Dede ingin kalau bisa, waktunya ditukar ya gitu. Nah, itu Jadi ditukar, Pak, ditukar mhm, seperti ditukar. apa kira-kira, ditukarnya seperti apa? Nah, jadi, harapan saya yang saya inginkan itu pelajaran matematika dirubah waktunya atau jadwal menjadi pagi, kemudian pelajaran olahraga menjadi siang gitu, Pak. Nah, saya juga pernah berkonsultasi dengan, tapi itu hanya obrolan biasa gitu ya, Pak, ya, Iya dengan guru olahraga, bagaimana, Pak, kalau, jadwal pelajaran pada hari tersebut itu ditukar saja, karena kan matematika harus, full konsentrasi, harus full energi, sedangkan kalau iya siang betul. kan anak-anak jadi hilang semangat. Mhm, Kata si guru olahraga, "Iya silahkan boleh, tapi, hanya sebatas obrolan biasa, Pak, belum dilaksanakan," gitu. iya, belum ditindaklanjuti gitu ya? Betul, belum ditindaklanjuti, betul. Ya, oke. Sip, Pak Dede. Jadi tadi mungkin solusinya Pak Dede tadi katanya, kalau bisa, dirubah ya waktunya, olahraga menjadi siang dan pembelajaran Pak Dede menjadi pagi, seperti itu ya? Iya iya, Pak, Ah, iya. oke. Nah, kemudian kira-kira nih, tadi kan belum ditindaklanjuti. Nah, ini Iya, rencana rencana aksinya bagaimana nih Pak Dede dalam, apa namanya, mengaplikasikan tadi, niat Pak Dede itu seperti apa, gimana caranya nih untuk iya. rencananya? Eee, Mungkin rencana saya, Pak, ini, karena kebetulan si guru saya ingin
bertemu langsung, tapi saya ingin ngobrolnya secara Iya, kan bertemu kalau langsung. kemarin-kemarin mah hanya obrolan biasalah santai gitu. Iya. Tapi kalau sekarang mah ingin serius ngobrolnya, kalau bisa saya ingin eh, berkonsultasi juga dengan kepala sekolah gitu untuk supaya Iya lebih betul. diperkuat lagi gitu. Nah, rencana saya itu nanti hari Senin Pak, karena kebetulan si guru olahraganya jadwalnya Senin, kalau besok dia tidak masuk itu karena kebetulan rumahnya juga jauh. Nah, jadi mungkin hari Senin saya akan mencoba mengobrol dengan guru olahraga Iya, untuk membahas betul. masalah ini. Eh, Kalau perlu saya juga akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah gitu supaya Iya, dikuatkan lagi gitu. iya betul. Minimal lah di dibarengi dengan Iya, kepala sekolah bertiga supaya lebih diperkuat lagi karena kan alasannya cukup kuat gitu Pak. Ini juga iya betul Pak. untuk kepentingan anak gitu ya, bukan semata-mata keinginan saya gitu. Iya, Gitu Pak, mungkin. iya, Jadi rencana hari Senin saya akan menemui guru olahraga tersebut, Pak. iya. Bagus sekali Pak ya. Mudah-mudahan rencana aksi Bapaknya nanti dapat terlaksana Pak ya. Tadi kan kata Bapak, insya Allah hari Senin ya akan Ya, menemui Bapak olahraganya dan didampingi oleh nah itu. kepala sekolah kita seperti itu Pak ya. Ya Ya, ya, mudah-mudahan ya, Pak nanti lancar ya untuk hari ya, Seninnya. Nah, kira-kira nih bagaimana komitmen Bapak nih dalam melaksanakan tadi atau perubahan tadi ya ya, supaya dapat terlaksana dengan baik gitu Pak. Tadi ya, bagaimana nih komitmennya nih supaya rencana tersebut dapat berjalan dengan baik? ya. Terima kasih Pak. Jadi begini Pak, terkait dengan komitmen, saya ini sangat berkomitmen sekali gitu Pak untuk eh, menyelesaikan masalah ini. Tadi kan rencana saya itu akan bertemu langsung dengan guru olahraga dan juga mungkin didampingi oleh kepala sekolah untuk membicarakan Iya, ini. Jadi saya pastikan saya juga mungkin sebelumnya akan menghubungi melalui eh, telepon gitu Pak oke. untuk bisa bertemu dengan untuk hari Senin untuk bisa Iya, dijadwalkan bertemu dengan Bapak Bapak olahraga guru dan juga olahraganya ya. kepala sekolah gitu. Iya. Mungkin itu Pak. Oh, jadi nanti diusahakan ya Pak Dede membuat jadwal kesepakatan bertemu gitu ya, Nah, seperti itu itu. ya. Nah, Iya, sebelumnya bagus. saya ingin membuat jadwal kesepakatan dulu Kesepakatan gitu Pak. iya dengan Ya, Pak Kepala dengan Bapak guru olahraganya seperti itu ya. iya, iya betul Oke. Pak. Oke, bagus sekali Pak Dede dari semua percakapan kita ini ya. Mungkin insya Allah nanti Pak Dede mudah-mudahan dapat terlaksana ya. Jadi Pak Dede bisa apa namanya proses pembelajarannya sesuai yang diharapkan ya, anak-anak jadi lebih aktif gitu ya, lebih konsentrasi gitu, Iya dan lebih Pak. antusias dalam mengikuti pelajaran Pak Dede tadi ya. Jadi Iya, iya betul. setelah olahraga. Oke Pak Dede, untuk hari ini ya terima kasih nih Pak Dede. Saya ucapkan nih atas pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, mungkin sampai ketemu Iya Pak. lain-lain waktu ya dalam kesempatan yang berbeda gitu ya. Iya, iya Pak. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Oke, oke Pak Dede, terima kasih ya. Ya Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak. Siap. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana nih Pak Dede? Kabarnya nih? Alhamdulillah Pak. Gimana kabar Pak Budi?
Alhamdulillah sehat walafiat, Iya, Pak. alhamdulillah kalau pada sehat mah. Iya. Ini, saya kaget nih Pak, kok tumben-tumbennya Pak Budi datang menemui saya, kira-kira ada, keperluan apa nih Pak ya? Iya, Pak, Mohon di ini santai saja, Pak, ya, kita sambil ngobrol. Ini saya ada iya sedikit permasalahan, Pak, gitu, terutama dalam proses pembelajaran di kelas, Pak, gitu, terutama dalam iya pembelajaran PAI ya, Pak, ya. iya, pembelajaran Kebetulan, PAI. saya memegang mata pelajaran PAI, Pak, gitu, di Oh, SD iya saya, iya gitu ya. iya Nah, ini mungkin kita bisa mungkin Pak Dede ya, saya meminta, apa namanya, obrolan atau sarannya nanti bagaimana gitu, supaya, bagaimana cara menyikapi anak tersebut ya. Saya punya ini Pak, punya anak ini yang suka iya mengganggu Pak ya. Ini anak-anak iya laki-laki Pak, gitu. iya, Ketika di dalam kelas itu, oke. suka mengganggu gitu. Jadi merusak konsentrasi anak-anak yang lain gitu. Eee Jadi saya juga kadang-kadang jadi, apa namanya, buyar konsentrasinya Iya ya, iya gitu. iya iya Sudah saya kasih saran, sudah saya kasih, apa namanya, urang mah, kata kasarna mah dileuleuyan gitu nya, ya secara kasar, secara lembut sudah iya gitu, tapi tetap saja Pak, gitu, anak tersebut itu tidak berubah gitu iya 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 karakternya, gitu. iya, Seperti itu Pak gambaran singkatnya gitu ya, iya, eee, oke. hal yang Jadi, saya alami gitu. ya, oke, jadi, Pak Budi sengaja datang menemui saya untuk membicarakan bahwa, ada seorang anak yang di kelas Pak Budi yang, ketika pembelajaran Ya. berlangsung, anak itu, mengganggu, eee, siswa lainnya gitu, Pak, ya, Ya sehingga, betul, Pak. sangat mengganggu terhadap proses pembelajaran dan mengganggu konsentrasi, eee, siswa dan guru dalam melaksanakan Nah, pembelajaran. Mungkin seperti itu ya, ya Pak, ya? ya betul sekali, Pak, seperti itu, Pak. Jadi, saya kadang bingung ya gitu, bagaimana ini menyikapi anak tersebut gitu Iya ya. Saya sudah jalan dalam ini mah sudah sekemampuan maksimal gitu, tapi tetap gitu ya. Sedangkan kan sekarang itu kan, Pak, tidak boleh kan kita memukul gitu ya, nggak boleh kan iya sekarang itu, gitu. iya, Nah, betul, saya Pak juga Budi. harus bagaimana lagi gitu, seperti itu, Pak. Iya iya Sedangkan iya, saya pembelajaran pengennya berjalan dengan lancar gitu ya, anak-anak, tidak ada yang mengganggu gitu. Jadi iya lebih iya nyaman lah gitu dan aman gitu untuk pembelajaran di kelas itu. iya. Seperti itu, Pak. Sebelumnya nih Pak Budi ya, Iya, Pak. tadi kan saya sudah, tahu gitu apa yang, menjadi, pokok permasalahannya gitu ya. Nah, Iya ini saya ingin bertanya kira-kira, apa yang bisa didapatkan nanti gitu, setelah kita melaksanakan percakapan ini gitu? Apa yang Pak Budi harapkan nanti setelah kita melaksanakan, percakapan atau diskusi ini begitu? iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya Jadi harapan saya dari obrolan ini, Pak, saya berharap saya dapat, apa, mengembalikan si anak tersebut menjadi lebih baik lagi ya, tidak mengganggu gitu. iya Proses iya iya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar gitu. Nah iya itu Pak, jadi minimal saya bisa menguasai si anak tersebut gitu, agar agar berubah gitu ya, berubah menjadi lebih baik gitu. Seperti iya itu Pak. iya. Jadi Pak Budi ingin, agar pembelajarannya berlangsung dengan, tanpa ada gangguan dari anak tersebut ya. Jadi Pak Ya Budi betul ingin Pak. mengembalikan anak tersebut supaya, eee, tidak mengganggu lagi, mungkin seperti itu ya, Nah, Pak, ya? seperti itu Pak. Iya iya iya, betul betul betul. Nah Memang ini juga Pak, saya juga pernah ya, sama wali kelasnya gitu bertanya tentang profil murid tersebut gitu, dan ya, ternyata dia itu maaf Pak ya jadi, broken home Pak oh, gitu. bukan Iya, home, orang tuanya itu bercerai Pak, iya iya kemudian betul, dia ikut ibunya. Nah ibunya ini kerja di pabrik Pak, ya kerja nah di sementara pabrik, dia tinggal sama neneknya gitu. iya
Ya Jadi mungkin, anak tersebut ya, karena tadi broken home, kemudian orang tuanya kerja, sibuk ya mungkin, ya betul, Pak. kemudian juga tinggal bersama neneknya, mungkin ada kebutuhan yang kurang dari anak tersebut mungkin, Ya dari keluarga betul, Pak. bisa juga Ya, atau seperti apa? bisa jadi, Pak, gitu. Karena, kayaknya dia itu, Pak, kurang kasih sayang dari ibunya, Pak. Soalnya Oh, ya biasanya ya. itu diantarnya juga sama neneknya kalau ke sekolah Iya gitu. iya 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 iya. Jadi karena orang tua ibunya sibuk gitu ya, kerja ya namanya kerja, Pak, ya, apalagi kalau misalnya kalau, Iya dia shift siang gitu, jadi, eee, mungkin ya tidak bisa mengantar seperti itu, Pak, iya gitu. iya. Nah, ya betul. Nah, tadi kan, ini berkaitan dengan sikap di kelas ya, Pak, ya, mungkin Iya, Pak, betul, Pak. berkaitan dengan anak tersebut. Nah, menurut Pak Budi nih ya, ukuran idealnya atau, sikap yang ideal yang seharusnya anak itu lakukan di kelas itu seperti apa gitu, Pak? Ya kalau saya, Pak, pengennya anak itu kan bisa, melaksanakan pembelajaran dengan Ya tertib, Pak, ya, ya gitu, dengan aman gitu, ya nyaman gitu, dengan perasaan, senang gitu ya, iya 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 tanpa ada tekanan gitu. Nah seperti itu, iya Pak, situasinya terus lebih menggembirakanlah pembelajarannya, Pak, iya seperti itu, Pak, iya. gitu. Sepakat, mungkin saya sepakat juga, kalau ada anak yang mengganggu tentu pembelajaran tidak akan nyaman gitu, Pak, ya. Iya Tidak betul, Pak. suasananya jadi berbeda lah gitu Iya gitu, karena dengan apa yang konsentrasi kita kita kapan nah, iya, hilang gitu. gitu, jadi Iya. dengan sikap anak tersebut gitu. Nah, ini saya ingin tahunya karena saya mungkin tidak mengetahui anak tersebut gitu ya, seperti apa gitu sikapnya. Kira-kira ini kalau diberikan nilai skala dari 1 sampai 10, kira-kira seberapa mengganggunya gitu ya anak tersebut, sikapnya itu kalau misalkan bisa eee, analogikan, berdasarkan skala 1 sampai 10 gitu, Pak. Mmm. Kalau mungkin kalau dinilainya lumayan tinggi, Pak, gitu, dari Ya. apa namanya, mungkin antara 7 sampai 8 ya, dia sangat mengganggu gitu Oh, dalam, iya iya. proses pembelajaran itu. Apalagi kan saya, Pak, ketemunya itu kan seminggu sekali ya gitu, Oh, jadi iya kadang kan saya guru juga PAI ya, iya gitu, jadi guru seminggu PAI. sekali kadang bingung gitu, gimana ini. Udah aja Iya udah ada itu juga obrolan sama wali kelasnya gitu, cuman saya belum ini, kata belum intens iya gitu. Ya mungkin nanti insyaallah lah kalau ada iya. waktu gitu, Pak, pengen gitu. Iya, tadi kan, dari obrolan kita yang saya tangkap gitu ya dari Pak Budi itu sebenarnya sudah, eee, tahu ya penyebabnya tadi, Iya, kenapa Pak. mungkin Iya, anak tersebut bisa, bersikap bersikap seperti iya itu, di dalam iya, Pak, pembelajaran ya. betul. Ya, karena mungkin tadi seperti apa yang Pak Budi bilang bahwa anak tersebut broken home, kemudian orang Iya, tuanya sibuk dan dia tinggal bersama nenek, mungkin neneknya itu yang menjadi iya penyebabnya ya? iya, Pak. Ya sepertinya dia, cari perhatian gitu atau Iya. ya mungkin tadi dia kata Bapak itu apa, kurang kasih sayang atau memenuhi Oh, iya iya. kebutuhannya, itu Iya iya kebutuhannya iya. kurang terpenuhi gitu, bisa jadi, Iya. Pak, gitu. Nah, kira-kira nih Pak Budi, sebelumnya ini saya mau bertanya juga, apakah Pak Budi pernah mengupayakan, untuk mencari solusi dari Iya apa yang terjadi pada anak tersebut gitu, Pak? iya, Pak. Gambaran solusinya, Pak, sebetulnya saya sudah ada, Pak, ya gitu. Saya Ya pengen memanggil anak tersebut gitu ya. ya. Jadi, ingin melakukan apa namanya, kalau sekarang, Pak, itu namanya apa, segitiga restitusi, Pak. Nah, seperti itu. Oh, Saya iya juga iya. pengen gitu. Jadi, Ya kenapa si anak ini bisa bersikap seperti itu gitu, Pak, ya gitu. Nah, ya mungkin rencana saya nanti, di antaranya yang pertama, saya akan melakukan, segitiga restitusi kepada anak ya, tersebut, segitiga Pak, gitu. restitusi. Iya, gitu. Kemudian yang kedua, mungkin nanti setelah saya melakukan segitiga restitusi, Ya saya akan minta didampingi oleh, wali kelasnya, Pak, ya gitu. Untuk ya wali kelas 4-nya gitu, gimana gitu.
Jadi supaya tadi ada penguatan gitu ya, supaya anak tersebut mungkin kan kalau dengan wali kelasnya Pak, kan tiap hari ya ketemunya Ya, gitu. ya betul, Beda betul. dengan saya kan, kadang paling juga saya hanya 2,5 jam Pak ketemunya gitu setiap minggunya Ya, kan. betul, betul. Kalau dengan wali kelas mah kan tiap hari ya gitu minimal Iya, ketemu iya gitu. betul. Jadi mungkin pembiasaan-pembiasaannya dia mungkin ya Pak ya, ada yang Iya, kurang gitu kan. Mungkin kalau wali kelas kan tiap hari. Nah mungkin bisa iya lebih betul. Lebih dekat ya, diintenskan, lebih ya dekat gitu secara orang emosi. tersebut, ya gitu. Jadi mungkin pendekatannya lebih dekat dengan wali kelasnya gitu Pak ya gitu. Nanti Iya, saya iya betul, insya Allah betul, saya betul. mencoba mungkin dengan semaksimal mungkin apa memanggil anak tersebut, melakukan segitiga restitusi, mengupayakan supaya dia bisa merubah gitu ya Pak ya apa Iya, sikapnya di dalam kelas gitu. Seperti itu. iya, Dan iya. juga mungkin saya juga Pak akan meminta apa dihadirkan orang tuanya Pak gitu. Tapi berhubung susah gitu ya, karena dia Iya, kerja, saya sudah mengatakan ke wali kelasnya, kalau bisa mah jangan pas shift pagi gitu, kalau bisa shift siang kan iya, mungkin ada gitu Kas. Nah, seperti itu Pak. iya. Itu rencana Eh, saya insya Allah gitu, ya. gambarannya. Menurut saya itu ide yang bagus, Pak Budi ya. Ide yang Iya bagus. Pak. Yang pertama tadi Pak Budi ingin bertemu dengan anak tersebut dan melakukan eh, segitiga restitusi ya gitu. Ya Kemudian betul Pak. juga dalam melaksanakan segitiga restitusinya mungkin tadi Pak Budi ingin minta didampingi oleh wali kelasnya gitu ya. Ya seperti Nah, itu Pak. ya itu mungkin menurut saya itu ide bagus Pak Budi ya. Nah, mudah-mudahan rencana Pak Budi tadi bisa berjalan lancar ya Iya gitu. Pak, amin Pak. Mohon doanya saja Nah, Pak ya. ya ya. Kemudian Pak Budi ya, kan tadi ada 3 solusi ya. Yang pertama segitiga restitusi, Revisi kemudian minta didampingi oleh wali guru kelasnya. kelas ya. Yang ketiga, Pak Budi juga ingin bertemu dengan orang tuanya, Ya Pak, gitu ya? dihadirkan orang Ya, tuanya gitu. dihadirkan, ya. Ya gitu. Nah, menurut Pak Budi, dari ketiga ini mungkin apa yang menjadi prioritas Pak Budi? Apakah Hmm. ingin salah satu dulu atau ketiga-tiganya tadi gitu secara Ya, langsung? kalau saya mungkin Pak akan satu-satu Pak ya. Ya, Mungkin segitiga restitusi dulu. Nah, ya, dan ini di lain waktu mungkin dengan wali kelasnya gitu. ya, ya, ya. Kalau mungkin tidak ada perubahan, nah nanti kita lihat saja bagaimana perubahannya. Nah, kalau mungkin masih belum berubah, mungkin saya nanti minta dihadirkan dengan orang tuanya, Pak, gitu. Ya, jadi secara bertahap ya, Ya, secara betul, bertahap. Pak, Ya, secara ya. bertahap gitu. Bagus sekali itu Pak Budi. Nah, kira-kira kapan nih Pak Budi mau mengeksekusi atau melaksanakan rencana Pak Budi tadi itu? Ya, insya Allah, Pak, dalam waktu dekat ini mungkin minggu depan karena Ya. pembelajaran itu kan kelas 4 itu pas hari Senin ya, jadi Oh iya iya, betul insya betul. Allah nanti hari Senin saya akan coba, kebetulan ini momentumnya bagus karena menjelang bulan Ramadan Bulan ya gitu ya, iya iya, sambil betul betul. memberikan sedikit pencerahan kepada anak tersebut gitu ya. Insya Allah saya akan melaksanakan apa solusi ini di hari Senin Pak gitu. Iya iya Hari iya, Senin sekarang gitu. iya betul. Mudah-mudahan rencana Pak Budi dapat terlaksana dengan baik ya. Iya Pak. Ya, kemudian kira-kira nih Pak Budi ya, dari apa yang telah direncanakan tadi, kira-kira ada hambatan atau tidak nih? Kalau sampai saat ini Pak, ya mungkin untuk pelaksanaannya kan ini saya belum mencoba. Jadi Ya, untuk hambatan insya Allah ini tidak ada atau belum ada ya. iya Saya iya, akan mencoba nanti melaksanakan apa yang sudah saya targetkan, mulai ya, dari melakukan segitiga restitusi, kemudian menghadirkan dengan wali kelas dan juga dengan orang tuanya Pak, seperti itu Pak. iya, betul sekali. Nah, selanjutnya kira-kira apa komitmen Pak Budi terhadap, eee
tujuan Pak Budi ini atau Iya, rencana Pak Pak. Budi yang ingin dilaksanakan ini apa gitu? Ya, untuk sementara Pak, saya akan berkonsultasi dulu dengan wali kelasnya Pak ya, 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 dan saya juga akan meminta izin mungkin ya, untuk meluangkan waktu, memanggil si anak ini ke ruangan khusus apa ya, bukan ruangan khusus dalam arti ini Pak ya, jadi ya, mungkin ke ruang guru gitu ya, tapi secara berdua saja gitu mungkin nanti saya akan panggil dan saya akan meminta izin dulu ke wali kelasnya gitu. ya, ya, Seperti itu Pak. ya, ya. Nah, kemudian kita kan sekarang sudah ngobrol nih ya. Nah, Ya. kira-kira untuk kedepannya apakah kita perlu bercakap-cakap lagi Pak atau berdiskusi lagi gitu terkait dengan permasalahan ini gitu? Iya Pak, nanti kalau mungkin kita lihat perkembangannya, Ya, saya akan menghubungi Pak Dede lagi mungkinnya ya, supaya ya, bisa bisa berbincang-bincang lagi gitu. Saya ya, pengennya ya. gini gitu. Nanti kan kalau itu juga kalau Pak Dede berkenan ya mudah-mudahan berkenan gitu. Insya Allah Saya Pak, bisa Insya ketemu Allah. lagi nanti. Ya, mungkin cukup ya Pak ya. Eh, di lain waktu kedepannya bolehlah kalau misalkan Pak Budi ingin sekedar berbincang-bincang membahas masalah ini silahkan tidak usah sungkan-sungkan ya Pak ya. Siap Pak, ya. Terima kasih Saya sekali Pak. siap Ya, standby gitu Pak. ya. Mungkin kita tutup dulu ya karena kebetulan saya juga ini ada kegiatan Iya lain. Pak. Terima kasih sekali Eh, Pak ya ya atas sama-sama waktunya gitu. ya dan saya juga ucapkan terima kasih karena Pak Budi sudah eh, percaya terhadap saya gitu ya untuk Iya, diajak berdiskusi begitu Pak. iya. Iya, terima kasih sekali Pak. Ya, terima kasih Pak sama-sama. Saya tutup dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Dede, kita lanjut ke diskusi ya, diskusi Ya, refleksinya Pak Dede. jantan kita itu sekarang merefleksikan diri kita gitu Pak. Ya, Iya Pak, ya. Jadi bukan mengomentari hasil eh, percakapan tadi. hasil, bukan Iya, ya. Misalkan Abdi ngomentaran Bapak, Bapak ngomentaran Abdi sanes gitu dah ya. bukan seperti itu Pak. Bukan. Jadi refleksi diri ini mah ya. Iya, betul. Ya. Mungkin boleh Panginten dari Pak Dede dulu untuk refleksinya hmm, atau dari saya dulu? dari Pak Budi dulu lah. Oke, sebentar Pak ya. Ya, Untuk refleksi ini Pak, untuk refleksi saya ya, mungkin ya, tadi ada pembicaraan ini mungkin dari pembicaraan tadi ini sudah cukup akrab Pak ya ya, betul. dalam suasana yang nyaman gitu. Ya. Sebentar Pak, ini saya cari dulu refleksinya. Ayeuna teh Pak waktosna teh 10 menit teh kangge menulis, mengisi gitu 10 menit. Tangke presentasi refleksi di akhir masing-masing 10 menit Oh gitu. siap. Jadi Jantan sekarang ayeuna mah mengisi dulu gitu. mengisi refleksi Pak ya, Mohon gitu. sesuai pertanyaan tadi. Ya, Oke. Pak Dede sudah disiapkan timekeepernya ya? ya Oke. 10 menitnya. Ya, tos.
Sudah Pak, yang 4 saja Pak ya? Ya, yang 4 saja Pak. Mungkin sudah Pak. Bisa sambil berjalan ya? Ya bisa sambil berjalan lah. Tuh. Untuk sekarang mungkin kita menyampaikan refleksi masing-masing Pak. Waktunya 10 menit untuk masing-masing. Oh, untuk masing-masing. Ya, Jadi kita perannya hanya sebagai coach atau kuci Pak? Atau dua-duanya? menurut saya mah dua-duanya Pak. Dua-duanya. Oh, dari pertanyaan-pertanyaan ini kita refleksikan gitu ya. Kita Ya, sebagai coach dan kuci gitu ya. ya, ya. Bagaimana ini, mau Pak Diri dulu atau saya dulu? Silakan Pak Budi dulu. Untuk nomor 1 Pak, untuk Ya, refleksinya ini apa yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan? Kalau saya ini refleksi saya, alhamdulillah ya percakapan berjalan dengan lancar dan dalam situasi yang akrab Pak ya, yang santai gitu. Kemudian sesuai dengan alur tirta. Nah, ya, alur tirta yaitu model kucing Pak ya, yaitu menentukan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tuh. ya, Kemudian saya juga sudah dapat menangkap apa yang disampaikan oleh Kuci ya, tadi dari ya, permasalahan yang disampaikan oleh Kuci Pak. Jadi kemudian untuk yang kedua, ini refleksi untuk saya, ya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, yang perlu saya perbaiki dari Kucing tadi adalah bagaimana saya harus bisa Pak, menggali dan memetakan situasi saat ini gitu Pak. Jadi ketika percakapan itu terjadi gitu ya, ya, saya harus bisa menangkap gitu jawaban-jawaban dari si Kuci, kemana arahnya, sehingga saya nanti bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk si Kuci tersebut Pak gitu. ya, Kemudian untuk nomor 3, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing. Nah, untuk sebelum nih yang saya lakukan ya dalam kondisi present adalah melakukan persiapan dulu Pak, persiapan secara emosi Pak ya, secara ya, emosional gitu. Dengan sikap yang pemikiran yang terbuka, hati yang tenang gitu, untuk siap melakukan percakapan dan juga ini menghadirkan badan, pikiran, dan hati ya agar konsentrasinya full Pak. Jadi ya, sebelum melakukan dalam apa namanya, melakukan kucing itu saya harus dalam kondisi yang apa namanya, nyaman gitu ya, secara mental gitu ya. Jadi nanti ketika percakapan terjadi itu mungkin pembicaraannya lebih terbuka, dan juga mungkin lebih enak, lebih nyaman, dengan kucingnya. ya, Kemudian saat kucing itu bagaimana saya harus tetap fokus, Pak, tetap fokus, dalam dialog tersebut dengan, melakukan misalkan tadi, saya mengucapkan kata-kata "oke" gitu, ya, ya, betul. kemudian "betul", "iya", gitu ya, agar si Kuci ini merasa betul-betul dihargai Pak gitu, dan juga Ya, kehadiran kita sebagai Kuci itu betul-betul, apa namanya, merasa hadir gitu ya, si Kuci ini, untuk si Kuci itu merasa hadir, betul hadir gitu. ya, Kemudian untuk yang nomor 4 ini, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya?
Yang tadi karena yang perlu saya tingkatkan adalah menggali dan memetakan situasi saat ini, Pak ya. Jadi Ya, dari kegiatan identifikasi ini, Pak ya. Jadi saya harus memperbaiki dengan menyiapkan pertanyaan berbobot, Pak, agar Kuci dapat memahami maksud dan tujuan dari percakapan ini gitu. ya, Kita sebagai coach itu harus dapat berimprovisasi, Pak, dengan jawaban-jawaban Kuci itu, dengan mencatat jawaban-jawaban Kuci sehingga nanti kita menjadi pertanyaan buat kita untuk memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi itu mungkin refleksi saya dilihat dari sudut pandang seorang coach gitu, Pak ya. coach ya. Ya. Kalau untuk kucinya tadi saya melihat ini ketika saya sedang menjadi kuci itu saya mendapatkan pengalaman dari seorang coach ya dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat membantu dalam memberikan semangat, Pak, Ya, kepada seorang kuci gitu ya. Jadi bagaimana tadi dari rencana aksinya bagaimana, gitu ya, komitmennya bagaimana, situ idealnya seperti apa gitu. Nah, jadi dari sudut pandang kuci terhadap coach yang saya dapatkan adalah alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan bagaimana menjadi mungkin nanti seorang coach yang baik, Pak ya, ya, yang bisa menerapkan prakteknya di lapangan. Nah, seperti itu, Pak. Tadi dari jawaban-jawaban Pak Dede, saran-saran Pak Dede bukan sarannya jadi masukan, bukan masukan jadi hasil dari obrolan kita ya. Itu saya banyak menangkap solusi-solusi yang mungkin sebelumnya tidak tergambarkan, yang mungkin saya sebelumnya pemahamannya belum sampai, tapi ketika diberikan saran atau solusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Pak Dede tadi, saya jadi masuk ke situasi yang ya seperti itu seharusnya gitu, Pak. ya, Jadi ya, ya, ini sangat membantu saya tadi ketika pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Dede dalam menyikapi atau menanggulangi permasalahan yang saya alami itu dalam mengatasi anak yang tadi itu ya, anak-anak tersebut tadi yang selalu mengganggu gitu, seperti itu, Pak. Mungkin untuk saya cukup seperti itu saja dulu, Pak ya. ya, ya. Atau tidak ada lagi, Pak? Ini Cukup, cukup Rupina ya mah dari Pak. Ya, ya, umpan balik dan sebagai kuci ya, dari coach dan kuci ya, tadi. Ya. Ya, terima kasih Pak Dede. Silakan ya, Pak Dede. ya. Eh, Terima kasih kesempatannya, Pak Budi. Tadi Pak Budi sudah eh, mengutarakan refleksi apa yang Pak Budi rasakan ketika menjadi seorang coach dan seorang kuci ya. Iya, Dan hari ini saya akan mencoba menyampaikan hasil refleksi saya terkait tadi proses praktik menjadi coach dan juga coach ya. menjadi coachi ya. Mungkin untuk yang pertama nih Pak ya, pertanyaan pertama, eh, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Sama mungkin dengan Pak Budi, percakapan tadi yang sudah kita laksanakan ya Pak ya, itu suasananya enak sekali, Ya, sangat nyaman, akrab, bahasanya juga bahasa santai, iya. jadi sehingga tidak kaku lah gitu, Iya, tidak betul, Pak. kaku. Kemudian juga dilihat dari segi pertanyaan, eh, mungkin ini dari sudut pandang saya sebagai coach ya, Ya, sebagai coach, menurut saya pertanyaan yang saya sampaikan juga tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, itu ya Pak ya.
betul. Dari yang 4 itu, Iya, dari betul sekali, Pak. yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, Dikasih rencana aksi, dan juga yang terakhir tanggung jawab. tanggung jawab gitu ya. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan juga ditingkatkan. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 ini mungkin banyak ya Pak ya. Ini terutama eh, eh, kalau saya sebagai coach gitu ya, yang saya rasakan tadi, eh, ini dari segi pertanyaan mungkin masih kaku Pak, Iya, masih betul, Pak. kaku gitu. Saya Jadi juga sama masih mengalami, Pak. ya sebelumnya mungkin saya juga ini sudah mengkonsep gitu Pak, takutnya melenceng dari alur Iya, Tirta gitu, iya, menyiapkan betul. pertanyaan, tapi ketika pelaksanaan justru terbelenggu oleh pertanyaan tersebut gitu Pak. Iya, Karena kita kan situasi ketika pelaksanaan itu beda dengan seperti iya, apa yang betul. kita harapkan gitu. Iya, Contohnya ketika pertanyaan pertama, nah misalkan A gitu. Nah, harapan saya jawabannya juga A, tapi ternyata ketika pelaksanaan jawabannya jadi B gitu. iya, betul. Nah, sehingga menjadi kebimbangan untuk jadi kaku untuk Iya, melanjutkan kan. atau memberikan pertanyaan kedua gitu Iya, Pak. Jadi harus spontan. Nah, iya, itu. Nah, sedangkan pertanyaan itu kan harus minimal nyambung lah dengan topik, tidak tidak keluar gitu, tidak iya, keluar dari topik yang sedang dibicarakan dan juga tidak keluar dari alur tirta tersebut gitu Pak. iya, Nah, mungkin betul, itu Pak. kekurangannya. Kemudian juga yang kedua ini fokus. Fokus ini masih menjadi hal yang perlu diperbaiki lagi mungkin karena kalau kita hilang fokus saja eh, apa pertanyaan lanjutannya itu jadi tidak menyambung gitu Pak Iya, betul. gitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga nih, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Iya, Nah, ini mungkin yang penting juga berkaitan dengan fokus atau kehadiran penuh. Mungkin yang penuh. pertama eh, betul apa yang dikatakan Pak Budi tadi. Yang pertama suasana hati, kemudian emosi dan juga fisik juga ya Pak ya harus dalam keadaan Iya, nyaman ini ya. iya, fit. Nah, ya supaya nantinya apa tidak terbawa emosi gitu, Masih, tidak iya, terbawa betul. emosi. Misalkan kita mau berbincang-bincang apa eh, membicarakan masalah yang dihadapi oleh koci. Nah, sedangkan emosi kita misalkan sedang marah gitu, sedang Iya, marah karena eh, habis apa di kelas mungkin tadi anak-anak nakal atau sebagainya. Nah, itu harus menetralkan dulu gitu, iya, betul, Pak. menerapkan emosi dulu supaya kita bisa fokus gitu. Mungkin itu. Nah, kemudian untuk menghadirkan fokus itu ya yang bisa saya lakukan adalah berusaha menyimak dengan menuliskan poin-poin yang penting, Penting. Pak. Menuliskan poin-poin yang dianggap penting gitu sehingga saya bisa menentukan atau memberikan pertanyaan selanjutnya gitu. Kemudian yang keempat, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya gitu. Nah, yang tadi itu yang hal yang masih perlu diperbaiki mungkin dari segi pertanyaan supaya mengalir gitu Pak, Iya, betul. mengalir tapi eh, tidak keluar dari aturan gitu. Nah, mungkin saya akan berusaha menyusun pertanyaan-pertanyaan yang lebih sistematis lagi Iya, sesuai betul. alur Tirta dan juga lebih fleksibel gitu dengan cara sering berlatih, kemudian menambah perbendaharaan kata gitu Pak. Gitu. Jadi ketika ada
jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang kita prediksi, kita sudah spontan gitu melanjutkan pertanyaannya, tapi tetap fokus gitu terhadap masalah dari si coaching tersebut gitu Pak. Ya, betul sekali Pak Nah, Dede. kemudian untuk tadi kan dari sudut pandang coach Pak, nah sekarang dari sudut pandang coach nih, saya sebagai coach tadi sudah di coaching oleh Pak Budi ya. Mungkin saya sangat berterima kasih kepada Pak Budi karena tadi Pak Budi sudah bisa memahami apa yang menjadi maksud atau menjadi masalah saya gitu ya, dan Pak Budi juga tadi sudah memberikan pertanyaan yang menstimulasi untuk saya juga bisa menemukan solusi sendiri gitu Pak, Ya, gitu yang tadinya saya merasa buntu untuk mencari solusi, walaupun mungkin saya juga sebetulnya pengalaman sih sudah ada mungkin, cuman karena tidak ada orang yang tidak ada orang lain yang bisa diajak berbagi sehingga mungkin solusi saya itu buntu gitu Pak. Tapi setelah ya, kita berbincang-bincang mungkin melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Budi, solusi itu muncul dengan sendirinya gitu Pak. Begitu. ya. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan terkait dengan hasil refleksi saya tadi dalam praktik coaching bersama Pak Budi. Ya, terima kasih Pak, sama-sama ya. Ya, Kita sudahi saja ya Pak ya, di mana ini saya ya, mau berhenti merekam ini. siap Terima Pak. kasih Pak Dede dan Ibu. Maaf. Alhamdulillahirabbil alamin.